Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari yang penuh dengan semangat, hari yang penuh dengan sukacita, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dan ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan sama-sama renungkan dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaknya olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Firman Tuhan di pagi ini saya memberi tema kenali kehadirannya. Bapak Saudara terkasih, kalau kita membaca kisah ini, tentu tokoh yang kita baca di pagi ini adalah Maria Magdalena, adalah tokoh yang luar biasa. Seorang perempuan yang dipulihkan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Ya, sehingga saat dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan Yesus. Lewat hartanya, lewat kontribusinya. Bahkan saat Tuhan Yesus juga mengalami situasi yang sulit di penyaliban, dia tetap setia ikut Tuhan Yesus. Dia tidak melarikan diri sama seperti murid-murid yang lain. Dan kita bisa melihat bagaimana respon Maria saat dia berada di kubur. Dia menangis. Ya, itu membuktikan betapa Maria Magdalena begitu mengasihi, begitu mencintai Tuhan Yesus. Sebagai seorang manusia, ya, kehilangan pribadi yang mengubah kehidupannya, kehilangan pribadi yang begitu mengasihi dia, sangat wajar sekali dia menangis. Tetapi yang menarik, dalam situasi seperti itu kita bisa melihat, ya, di mana dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita, bahkan Maria, ya, yang begitu akrab dengan Tuhan Yesus dalam situasi seperti itu, Maria tidak mengenali, ya, siapa pribadi yang ada di depannya. Ya, bahkan dia menganggap bahwa Yesus itu seperti seorang tukang taman begitu, ya. Memang kadangkala situasi yang dihadapi oleh Maria, nah, kita patut memahami juga tidak mudah. Tetapi yang menarik, setelah Yesus memanggil namanya Maria, di sana Maria di ayat yang ke-16 baru Maria menyadari bahwa yang di depannya itu adalah Tuhan Yesus. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Maria disadarkan kembali. Bapak Saudara terkasih, kadangkala kehidupan kita juga sama seperti Maria Magdalena. Persoalan, masalah, duka cita membuat hati kita tertutup oleh suara Tuhan. Kita tertutup bahwa sebenarnya Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan itu selalu menolong dan memampukan kita. Tapi kadangkala masalah itu terlalu besar di dalam pikiran kita. Masalah itu terlalu rumit dalam hati kita. Sehingga kehadiran Tuhan itu membuat kita sadar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang. Dan mari kita yakin bahwa Tuhan Yesus yang sudah ada di surga itu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga apapun yang kita alami, jangan lagi kita takut, jangan lagi kita khawatir, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau sudah bangkit, Engkau sudah naik ke surga, dan kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus. Mampukan kami agar apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang kami alami, beban kehidupan sebesar apapun yang kami derita, tidak membuat mata hati kami tertutup akan kehadiran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu percaya. Mampukan kami untuk selalu melangkah dengan pasti karena Engkau beserta dengan kami. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Memberkati apa yang kami kerjakan hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.